Bapa di sorga, bersyukur buat waktu ini Tuhan, berdoa supaya Engkau mencurahkan roh hikmat dan wahyu, supaya anak-anak muda boleh memahami dan mengerti firman-Mu dan menghidupinya. Tuhan, hamba-Mu gak mampu tanpa pengurapan-Mu. Kiranya setiap kebenaran firman yang keluar dari mulutku disertai oleh pimpinan Roh Kudus. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amen. Banyak banget pertanyaan semalam dari anak-anak muda tentang bagaimana menang atas dosa. Nah, saya ingin share tentang jatuh bangun dalam dosa. Saya mau dasari dulu kebenaran, bisa slide-nya jalan. Pengenalan akan Kristus adalah kasih karunia. Pengenalan akan Kristus adalah kasih karunia. Yohanes 6 ayat 65, kita baca sama-sama. Lalu ia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Jelas banget ya. Yesus bilang, tidak ada seorang pun dapat datang kepada Yesus kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Katakan, pengenalan dengan Kristus adalah kasih karunia. 3, 2, 1. Menghargai nggak? Kita bisa kenal Yesus tuh kasih karunia. Tahukah Anda bahwa 1 juta anak muda dengar khotbah, datang ke gereja, dengerin lagu yang sama, menyembah, menyanyi sama-sama, tapi nggak semua bisa terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup mereka. Mereka ngedengernya kayak, lagu apaan sih nih? Khotbah apaan sih tuh? Mereka tidak paham sama sekali dengan apa yang terjadi sebenarnya. Kalau kita bisa menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita, percayalah itu kasih karunia dari Bapa. Tuhan pilih kita dari sekian juta manusia yang ada di dunia. Katakan amin. Amin. Kelahiran baru, being born again. Kita dijamah sama Roh Kudus. Pasti pernah dong ngalamin lagi pujian dan penyembahan, kamu nggak tahu kenapa nangis nih, kenapa terjamah banget, tersentuh banget, dan pernah nggak ngalamin kayak diingetin sama dosa-dosa yang kita pernah buat, yang mungkin nggak ada seorang pun yang tahu. Kelahiran baru merupakan karya dari Roh Kudus. Dalam 1 Korintus 12 ayat 3. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Jadi waktu Roh Kudus dicurahkan, waktu Yesus naik ke sorga, kita beroleh anugerah untuk mengalami yang namanya lahir baru. Kita dijamah sama Roh Kudus, dan entah bagaimana Roh Kudus bisa bekerja dengan begitu hebat menyadarkan kita akan dosa. Kita jadi sadar bahwa selama ini saya hidup sia-sia, selama ini saya bikin dosa, dan kita merasa bersalah, dan kita merasa begitu terharu, dan di momen yang sama kita juga merasakan kasih Allah yang begitu hebat melanda kita. Nah, proses kelahiran baru itu nggak semua orang ngalamin, tapi luar biasanya karya Roh Kudus itu mengisyakan orang akan dosa. Nah, saya pengen kasih tahu bahwa menyadari kebenaran ini, bahwa pengenalan akan Kristus adalah kasih karunia dilawat oleh Roh Kudus dalam kelahiran baru merupakan anugerah. Kita harus belajar menghargai bahwa itu tuh sesuatu yang kita nggak bisa dapatkan dengan apapun yang kita bisa bayar gitu. Kita nggak bisa beli keselamatan. Kita nggak bisa beli, saya mau beli dong, saya mau ngalamin dong kelahiran baru. Bahkan boleh dibilang gini, kita nggak bisa doa jengkang-jengking, minta ditumpangin tangan sama hamba Tuhan manapun untuk mendapatkan itu. Percayalah. Kenapa? Kalau itu bisa didapat semua orang dengan mudah, gak ada lagi orang yang doain anaknya supaya terima Yesus. Kenyataannya, banyak pendeta yang anak-anaknya mungkin belum lahir baru. Saya sama suami ngalamin gitu, bahwa anak-anak kami besar di rumah orang Kristen, dikelilingi orang Kristen.
Papa mamanya pendeta. Saban minggu dia ke sekolah minggu dulu. Tapi mereka nggak lahir baru. Dan itu yang jadi pergumulan bagi saya dan suami hari ini, ngedoain anak kita supaya mereka lahir baru. Mereka tahu tentang Tuhan, jangan salah, anak saya tahu firman, bisa khotbahin saya. Tapi mereka tidak lahir baru. Mereka bilang mereka berdoa dan tidak merasakan apa-apa. Mereka menyembah di gereja, mereka nyanyi, nggak rasa apa-apa. Momen itu, momen di mana kita bisa ngerasain Tuhan dan merasakan kasih Tuhan dan jamahannya, saya kasih tahu itu precious banget, berharga banget. Gak bisa dibeli dengan uang, gak bisa diupayakan, gak bisa karena didoakan oleh siapapun. Itu pemberian Tuhan. Berharga gak? Berharga banget. Dan luar biasanya, kalau kita udah pernah ngerasain jamahan Tuhan, waktu kita nyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh, waktu kita cari Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita tetap bisa merasakannya. Ngerti gak maksud saya? Roh Kudus itu dikirim sama Tuhan supaya menginsyafkan manusia akan dosa, dikatakan Yohanes 16 ayat 8. Kalau ia datang, ia akan menginsyafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Nah, saya pengen kasih tahu gini. Kuasa Roh Kudus yang menjamah kita itu menyadarkan kita akan dosa, tapi tidak membuat kita kebal dosa. Kenapa? Karena untuk Roh Kudus, kuasanya bekerja di hidup kita, membebaskan kita, memerdekakan kita dari dosa. Itu butuh pertobatan yang sungguh-sungguh. Mari kita lihat 2 Korintus 3 ayat 16. Baca sama-sama. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Saya mau kasih tahu, ada nggak orang-orang yang didoakan penuh Roh Kudus, mereka jadi kebal dosa? Ada nggak? Gak ada. Loh, di mana salahnya? Bukankah Roh Kudus punya kuasa? Saya bertanya-tanya gitu. Bahkan dikatakan sampai hamba Tuhan saja bisa jatuh dalam dosa. Lalu salahnya di mana? Pernah kepikiran nggak? Salahnya di mana ya? Kok kita sudah penuh Roh Allah, kita nggak kebal dosa, dan katanya kita dimerdekakan, tapi kenapa tetap bisa berbuat dosa? Waktu kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan Roh Kudus berkarya dengan menjamah kita ngalamin kelahiran baru, ini yang terjadi. Roh Kudus membuat kita insyaf, menyadari dosa kita. Itu satu, itu karya Roh Kudus, katakan amin. Yang kedua, dia mengangkat selubung dari hati kita, membuat kita ngerti. Dikatakan ini, maka selubung itu diambil daripadanya, membuat kita yang tadinya nggak sadar kita hidup dalam dosa, jadi sadar kita hidup dalam dosa. Saya kasih ilustrasi. Sebelum Kak Tasya terima Tuhan, katanya firman Tuhan tuh ada selubung yang menutupi. Saya gambarkan dengan ini. Selubung yang menutupi mata hatinya. Dia nggak sadar dia hidup dalam dosa. Dia nggak sadar. Orang dunia di posisi masih terselubung seperti ini, mereka bikin dosa tuh rasanya asik aja. Bisa paham? Mereka bohong rasanya biasa aja. Mereka jahat sama teman, cuek aja. Mereka gosipin orang, biasa. Mereka pesta pora, mabuk, judi, berzina, bercabul, biasa aja. Kenapa? Karena ada selubung yang nutupin mata hatinya. Mereka nggak bisa lihat. Tapi apa yang Roh Kudus lakukan adalah gini. Apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil. Kata saya tetap cantik biarpun rambutnya berantakan. Kata saya, ketika selubung itu diambil daripadanya, dia langsung bisa lihat kalian. Seperti di mata hatinya, kata firman Tuhan, dicelikan. Dia bisa lihat kebenaran. Dia jadi sadar, saya hidup dalam dosa, saya hidup dalam kesia-siaan. Nah, ini yang Roh Kudus kerjakan, yang diangkat dari mata hati kita ini selubung. Thank you, Tasya. Nah, di situ
Roh Kudus mulai menyadarkan kita, lu hidup dalam dosa. Selubung itu waktu diangkat, kok gue gini banget? Kok gue hidup dalam kesia-siaan selama ini? Sebelum Tuhan jamah saya nggak merasa bersalah tuh. Bersalah pun sedikit, takut ketahuan mama gitu kan. Tapi sebenarnya kita nggak merasa hidup itu sia-sia. Kita nggak merasa ganti-ganti pacar itu memalukan. Enggak, kita ngerasa keren. Kita ngerasa YOLO, gitu kan? You only live once. Lu cuma hidup sekali, puas-puasin aja bro. Itu sebelum Roh Kudus jamah kita. Selubung itu belum diangkat, kita rasanya biasa aja. Tapi waktu selubung itu dibuka, tiba-tiba kita jadi sadar, kok gue hidup kayak gini? Itu karya Roh Kudus. Dikatakan gini, di mana ada Roh Allah, di sini ada kemerdekaan. Kemerdekaan yang diberikan adalah gini, selubung itu diangkat, tiba-tiba kamu sadar, tadinya kamu dalam belenggu dosa, kamu dipenjara sama dosa, tapi kamu gak merasakannya, kamu biasa aja. Di mana ada Roh Allah, ketika Roh Kudus memenuhi kamu, kamu merdeka. Tiba-tiba selubung itu terbuka dan kamu sadar, gue hidup sia-sia. Nah, apa yang terjadi? Saya gak lihat orang berubah atau bertobat hanya dengan penumpangan tangan oleh hamba Tuhan, siapapun hamba Tuhannya. Saya nggak lihat orang berubah atau bertobat karena sesi-sesi konseling. Sorry counselors, no hard feelings. Siapa yang di sini berubah karena dikonselingin? Nggak ada. Semua upaya didoakan, dilayani konseling, itu nggak akan menghasilkan buah pertobatan atau merubah hidup orang kalau hati orang itu sendiri nggak mau sungguh-sungguh berbalik kepada Tuhan. Dia nggak mau tobat sungguh-sungguh. Karena ingat gak, Tuhan tuh ciptain kita sebagai manusia dengan kehendak bebas. Tuhan itu nggak ciptain kita kayak robot-robot yang terprogram harus taat, harus setia, harus mengasihi. Enggak. Mau nggak kamu nikah sama robot yang terprogram setia, mengasihi, sayang, ngurusin bison? Enggak. Kita mau orang itu mencintai kita from the heart, dari hatinya. Setuju? Enggak karena dibayar kali, enggak karena dipaksa. Nah, Tuhan juga sama. Kita ini manusia yang diciptakan dengan kehendak bebas. Masih ingat waktu Nabi Nuh, zaman Nabi Nuh? Tuhan ngelihat kecenderungan hati manusia hanya berbuahkan kejahatan semata. Makanya Tuhan menyesal menciptakan manusia. Nah, waktu kita didoakan, waktu kita dikonselingin, sebenarnya yang bikin kita berubah, bertobat, hati kita sendiri. Keputusan hati kita yang kuat untuk bilang gini, enough, gue mau berhenti berbuat dosa. Enough, saya mau berubah. Enough, saya gak mau nyakitin hati papa mama lagi. Enough, saya gak mau menghancurkan masa depan saya. Cukup, saya gak mau berbuat bodoh lagi. Saya gak mau sia-sia lagi. Harus ada sebuah keputusan yang kuat. Nah, kenapa orang jatuh bangun dalam dosa? Karena mereka kembali lagi. Mereka tadinya udah dibebaskan, dimerdekakan, selubung itu diangkat. Mereka kembali lagi. Mereka yang mutusin buat balik lagi. Efesus 4 ayat 17. Jangan pikir orang dipenuhi Roh Kudus tuh langsung kayak disulap gitu. Simsalabim, kamu berhenti berbuat dosa. No more sins. Nggak bisa. Efesus 4 ayat 17. Baca sama-sama. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan
pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka, karena kedegilan hati mereka. Ayat 19, perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Ayat 21, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Katakan amin. Harus ada keputusan yang kuat untuk meninggalkan kehidupan yang lama yang penuh dosa, dikatakan, dan harus bertobat sungguh-sungguh. Kita mesti apa? Jangan balik lagi ke kehidupan kita yang lama. Hidup seperti orang yang gak mengenal Allah dengan pikiran yang sia-sia dan pengertian yang gelap. Balik lagi gitu. Balik lagi pakai selubung lagi. Perasaannya ditumpulin. Padahal merasa berdosa, tapi dibikin tumpul. Lakukan terus, biarpun tahu salah. Pikirannya jadi tumpul. Nah, saya percaya arti pertobatan yang sesungguhnya adalah gini. Pertobatan itu dari bahasa aslinya metanoia, yang artinya berbalik 180 derajat, bukan 360. Metanoia artinya berbalik 180 derajat. Totally change. Dalam kisah perempuan yang kedapatan berbuat zina, ingat kisah itu? Yesus pesan apa sama dia? Di ayat 11b dibilang gini, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Ini metanoia. Tuhan mau kita berhenti berbuat dosa. Kunci menang atas dosa, supaya kita nggak terus jatuh bangun dalam dosa adalah ini. Bertobat sungguh-sungguh, yang artinya berhenti berbuat dosa. Yang kedua, hati kita harus berbalik kepada Allah. Dosa, dunia, hawa nafsu, pikiran sia-sia, kenajisan, kecemaran, kita berbalik kepada Allah. Kekudusan, kemuliaan, perkara-perkara ilahi, perkara-perkara yang Tuhan siapkan buat kita. Kita bersedia meninggalkan kehidupan lama kita dan terus berjalan dan ikut Tuhan. Kalau kita berbalik lagi, ini yang bilang gini, seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Kalau kita gak mau jatuh bangun dalam dosa, yang kita harus lakukan adalah gini, berhenti berbuat dosa dan berbalik kepada Allah. Nah, saya pengen tutup dengan ini. Dalam hidup kita tuh dikasih Tuhan Roh Kudus. Untuk apa? Gak cuma menginsyafkan kita akan dosa, tapi luar biasanya Roh Kudus itu nahkoda dalam hidup kita. Roh Kudus itu luar biasa penolong dalam hidup saya, yang selalu mengingatkan saya akan apa saja, tentang firman Tuhan, ngajarin saya banyak hal. Waktu contoh gini, saya marah sama pegawai misalnya gitu, di rumah misalnya saya ngomong keras, tiba-tiba Roh Kudus ngingetin firman Tuhan. Orang kaya berbicara dengan kasar, orang miskin berbicara dengan memohon-mohon. Saya langsung tek. Artinya apa? Jangan mentang-mentang orang itu susah, kamu ngomongnya kasar. Roh Kudus itu luar biasa loh. Akhirnya saya berubah karena Roh Kudus mengajari saya tentang menghargai orang lemah. Gak boleh membeda-bedakan orang. Perlakukan semua orang sama. Kemudian kasih yang terbaik yang kamu bisa buat orang lain. Perlakukan orang lain seperti kamu ingin diperlakukan. Semua tuh sesuai firman Tuhan. Roh Kudus selalu ngingetin kita sama apa yang Yesus ajarkan, bukan? Nah, saya berubah itu karena saya mulai dengerin pimpinan Roh Kudus dalam hidup saya.
Bahkan pengalaman-pengalaman saya dengan Tuhan yang saya khotbahkan, itu semua hasil bimbingan Roh Kudus. Jujur dalam hidup saya pribadi, saya nggak punya mentor yang bisa jadi teladan. Saya tahu kalian juga ngalamin yang sama. Mungkin punya orang tua yang nggak bisa jadi teladan. Mungkin punya pemimpin di hidupmu yang nggak bisa jadi teladan. Karena mereka semua manusia dan manusia punya kelemahan. Kita nggak akan menemukan mentor yang sempurna, yang tanpa cacat celah. Nggak akan pernah. Setuju? Nah, saya justru banyak belajar dari Roh Kudus. Roh Kudus tuh ngajarin saya banyak hal gitu. Nah, di dalam hati kita itu ada suara batin yang selalu ngingetin kita berhenti berbuat dosa. Jangan lakukan lagi, stop. Atau misalnya kita bohong, diingetin, kamu bohong. Nah, banyak orang yang ketika Roh Kudus bicara dalam hati mereka, mereka gak mau dengerin. Mereka nolak. 1 Timotius 1 ayat 19 bilang gini, beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu, maka kandaslah iman mereka. Mundurnya orang dari Tuhan diawali dengan ini. Ketika mereka mulai mengabaikan suara kecil dalam hati mereka, lama-lama kandaslah iman mereka. Diingetin sama Roh Kudus, jangan bikin dosa. Dia nggak mau dengerin. Hah, enak. Lakukan lagi. Roh Kudus masih ingetin, makin kecil tuh suaranya. Jangan lakukan lagi. Dia buat lagi. Dia bilang, enak. Contoh, nonton film Korea. Kan seru. Saya kemarin naik kapal Mentawai Fast 7,5 jam. Yang menolong saya adalah film Korea di TV itu. Saya juga heran, tuh film apa sampai panjang amat 7,5 jam gak habis-habis ya. Ada orang bule seliweran di depan saya ngalangin TV-nya. Saya udah pengen, excuse me, udah pengen gitu saking serunya. Saya nonton film action, saya suka nonton film action. Saya nonton, itu menyelamatkan saya 7,5 jam, I'm telling you. Tapi kita tahu kan, kalau udah nonton film Korea yang berseri begitu, penasaran, nggak mau berhenti. Ada amin. Mata udah kering, udah belekan, dikejep-kejep, terusin. Jam berapa? Jam 3, masih bisa. Oh, besok kuliah jam berapa? Oh, masih bisa, tidur 5 jam, it's okay. Dipaksain. Kalau udah nonton nggak ada berhentinya. Padahal buah dari Roh Kudus apa? Penguasaan diri. Nah, apa yang kita harus lakukan? Roh Kudus akan bilang gini, cukup, tidurlah, istirahatlah. Pernah gak dibisikin gitu sama Roh Kudus? Enggak. Nah, harusnya kita matiin. Terus Roh Kudus ingetin, tuh, giliran nonton Korea bisa begadang. Kalau baca Alkitab ngantuk. Kalau nonton film Korea bisa sampai tidur. Giliran doa lupa gitu kan ya. Gak tahu tuh kalau nonton tuh bisa sampai pagi. Kalau doa ngantuk, baca firman ngantuk. Betul gak sih? Betul. Namanya juga berlawanan dengan keinginan roh. Daging gitu nikmat. Gitu kan. Daging lemah, roh penurut gitu. Nah, kita harusnya lawan. Kita dengerin pimpinan roh. Cukup, istirahat, matikan. Salah gak nonton film Korea? Enggak. Yang salah adalah apa? Kamu gak bisa menguasai dirimu. Kamu diperhamba. Sedangkan firman Tuhan bilang apa? Jangan diperhamba oleh apapun. Kita gak boleh jadi budak. Kita hanya boleh jadi hamba Tuhan. Nah, waktu kamu mulai gak menguasai diri, kamu mengabaikan tugas di rumah, mengabaikan doa, mengabaikan saat teduh, mengabaikan pekerjaan bersih-bersih rumah. Demi nonton film Korea, kamu kurang tidur. Akhirnya kamu masuk angin. Matamu kering. Kamu tahu gak? Mata itu sangat berharga dan sangat mahal. Sejak mama saya operasi retina gara-gara nonton film Korea gak pernah selesai, retinanya lepas. Hampir buta, dokter minta dioperasi segera. Dan hari ini udah mulai burem dia. Nah, saya baru ngerti betapa berharganya mata kita. Karena mata itu sangat mahal pengobatannya.
Gak bisa diganti guys. Jangan kebanyakan nonton film Korea. Nah, taati pimpinan suara Roh Kudus di batin kita. Karena Roh Kudus lah yang sebenarnya menolong kita untuk terus berjalan dalam kebenaran. Seriously. Tanpa Roh Kudus, kita tuh gak bisa ngerti ini tuh salah gitu. Nah, Roma 8 ayat 5 bilang gini. Sebab mereka yang hidup menurut daging, memikirkan hal-hal yang dari daging, yang enak-enak buat dosa. Mereka yang hidup menurut roh, memikirkan hal-hal yang dari roh. Nah, Anda mau lihat Anda hidup menurut roh atau menurut daging? Lihat, yang kamu pikirin kebanyakan daging atau perkara-perkara rohani? Daging? Makan mulu ya. Roma 8 ayat 13. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh, kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Nah, perbuatan daging itu apa Kak Heni? Galatia 5 ayat 19. Kita baca sama-sama. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Roh membawa kita kepada hidup, yaitu hidup kekal. Tuhan mau kita beroleh janjinya, yaitu hidup kekal. Makanya Roh Kudus diberikan sebagai navigator di hidup kita. Lurus-lurus, kanan-kanan, kiri-kiri. Roh Kudus tuh yang setia, ngingetin kita, jangan lakukan lagi. Berhenti. Kamu harus minta maaf. Kamu gak boleh mencuri. Pernah gak di supermarket kita belanja? Atau Indomaret atau Alfamart atau apalah. Kalian di-scan barangnya, satu keranjang gitu kan. Kalian tahu saking cepatnya dia buru-buru karena yang ngantri panjang, kelewatan. Hebatnya gini, kamu tahu kelewatan. Tuhan itu kasih kita lihat, itu gak ke-scan tuh. Roh Kudus kasih tahu, itu gak ke-scan tuh. Kasih tahu. Wah, kita beli apa lagi ya? Kayaknya es krim enak tuh gitu kan. Kita pura-pura nggak tahu. Padahal Roh Kudus kasih tahu. Saya pernah ngalamin soalnya. Nah, di situ Roh Kudus bilang kasih tahu. Tapi kita bilang pura-pura nggak tahu. Berkat Roh Kudus itu luar biasa. Perkara-perkara sekecil apapun yang kita lakukan hidup kita, dia di situ menemani kita, ngebimbing kita. Pacaran nih pergi berdua, mulai parkir di tempat gelap misalnya. Roh Kudus bilang gini, not good, not good. Tapi daging nikmat. Lanjutkan gitu kan. Dengarkan suara kecil di hatimu. Roh Kudus akan bilang, no, stop. Keselamatan adalah kasih karunia. Saya mau akhiri. Kunci menang atas dosa. Nomor 1, bertobat dengan sungguh-sungguh, meninggalkan dosa dan hidup lama. Tadi kita udah bahas ya. Katakan sama-sama, bertobat dengan sungguh-sungguh, meninggalkan dosa dan hidup yang lama. Itu 1. Yang kedua, jaga matamu. Karena mata adalah jendela jiwa. Matius 6 ayat 23. Sama-sama. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Matamu jendela jiwamu. Kalau kamu gak mau jatuh dalam dosa, jaga matamu. Matius 5 ayat 28 bilang. Yesus bilang berkata apa? Setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Mata jendela jiwa kita. Hati-hati dengan apa yang kamu lihat. Kalau itu cuma nimbulin nafsu buat kamu. Ini bukan cuma perkara seksual ya. Nonton film porno jelas salah. Foto-foto porno jelas salah. Foto-foto orang bugil diliatin lalu memancing hawa nafsumu jelas salah ya. Matikan. Nonton-nonton yang kayak gitu tuh delete. Blok WA yang ngirimin kamu gambar-gambar gitu. WA grup yang isinya jorok-jorok, keluar dari situ. Kamu takut kehilangan teman, tapi kamu meninggalkan Tuhan. Buat apa?
Keluar dari grup seperti itu. Kemudian cewek-cewek atau cowok juga ada. Matamu shopping melulu, yang dilihat klik masuk keranjang, klik masuk keranjang. Hati-hati, jangan mata keranjang. Ya. Habis itu kamu harus check out dan bayar, saya kasih tahu. Mata Shopee ya. Hati-hati ya. Kita harus jaga mata kita. Jangan sampai kita jatuh dalam dosa. Ngutang gak bayar-bayar itu dosa. Ya kan? Kita pakai uang lebih banyak dari kemampuan itu salah. Berhenti, jaga matamu. Yang ketiga, kalau nggak mau jatuh bangun dalam dosa, jaga pergaulanmu. Jangan bergaul lagi dengan orang-orang yang melemahkan imanmu dan membawa kamu kembali ke jalan yang salah. Mazmur 1 ayat 1 bilang, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan penjara. Dikatakan tidak berdiri di jalan orang berdosa. Jelas kita nggak boleh bergaul sama teman-teman yang suka ngajak kita bikin dosa. Nah biasa gini, orang kalau doyan bikin dosa nyarinya teman-teman yang asik diajak berbuat dosa. Waktu saya masih SMA, saya pernah ngalamin yang namanya mundur dari Tuhan. Saya ninggalin teman-teman yang suka ngajak saya ke gereja. Saya mulai bergabung dengan kelompok teman-teman yang pulang sekolah kita ke diskotik. Zaman itu diskotik, zaman sekarang bar, klub ya. Saya mulai pindah pergaulan. Dari teman-teman yang suka ngajak saya ke gereja, ke KKR dan sebagainya, saya pindah ke kelompok teman-teman yang saya tahu tiap pulang sekolah kita bisa ke diskotik bareng. Kalau kamu mau berhenti jatuh bangun dalam dosa, keluar dari pergaulan yang salah. Amsal 4 ayat 14. Jangan menempuh jalan orang fasik dan janganlah mengikuti jalan orang jahat. Kamu mau cek hidupmu hari ini, kamu bergaul dengan kelompok yang sehat atau enggak? Lihat apakah kamu hidup lebih banyak muas-muasin daging atau kamu mengejar perkara-perkara yang rohani. Kalau teman-temanmu bikin imanmu kuat, berarti kamu tempat di tempat yang tepat. Kalau kamu malah mundur dari Tuhan, mulai males pelayanan, kamu mulai gak taat sama orang tua, lebih banyak bohong, kamu males belajar, kamu mulai mengejar perkara-perkara yang gak baik, kecuali anak asrama terpaksa kayaknya ya, mereka harus ada di asrama dan harus ke gereja gitu ya. Hati-hati kalau kamu mulai menjauh dari Tuhan, mulai ngikutin keinginan daging terus, kamu tahu teman-temanmu nih bawa impact yang gak bagus buat kamu. Saya tahu anak-anak cowok banyak teman-teman yang kirimin gambar porno, link-link video porno. Coy, udah nonton yang ini? Asik banget bro, baru ini terbaru, kata gitu. Dengerin, keluar dari situ. Yang keempat, kalau kamu gak mau jatuh bangun dalam dosa, jauhi medan dosa. Jangan mencobai diri sendiri. Jangan sok kuat. 1 Petrus 5 ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan berkeliling seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Jangan dikit-dikit nyalain iblis ya. Kalau jatuh dalam dosa jangan bilang gini, kurang ngajar nih si iblis. Enggak, kamu yang buka celah. Jauhi medan dosa. Udah tahu iblis di mana-mana, jangan buka celah. Jangan mencobai diri sendiri. Misalnya, Anda lagi program diet. Ya jangan liatin IG makanan mulu lah. B2. Jangan. Digoreng enak, dipanggang enak, jangan. Apalagi pakai andaliman, jeruk nipis, kecap manis, aduh sedap ya kan. Stop. Kalau Anda kayak gitu mencoba diri sendiri, udah tahu diet, malam-malam scrolling ketoprak, rujak cingur, scrolling apalagi gado-gado. Jadi lapar nih gue, Indomie, jahat sekali ya. Dengar baik. Jangan ulangi kebiasaan atau kegiatan rutin yang membuat Anda jatuh. Do not repeat the same pattern behaviors. Amsal 26 ayat 11. Baca sama-sama. Seperti anjing kembali ke muntahnya, demikianlah orang bebal yang mengulangi kebodohannya. Udah pernah jatuh belum? Udah pernah. Jatuh bangun berarti jatuh lagi. Bodoh nggak? Bodoh. Kalau nggak mau bodoh, jangan ulangi kegiatan atau kebiasaan rutin yang kamu tahu kalau kamu lakukan kamu jatuh. Contoh, kamu jatuh tuh kapan? Coba lihat, tarik garis lurus. Saat rumah kosong nggak ada orang, saya telepon pacar, dia ke rumah, kami berawal di ruang tamu. Jatuh. Berarti kalau orang tua atau siapapun nggak ada di rumah, nggak usah telepon pacar. Yes, mama pergi, haleluya gitu kan. Nah, gimana? Berarti gimana dong? Jangan ulangi kebiasaan yang sama.
Kalau nggak ada mama gimana? Ajak temen-temen aja. Komsel bareng kata Kak Felix. Makan bareng, nonton bareng. Nah oke. Biasanya kalian jatuh itu pas lagi ngapain? Ada yang mau kasih pendapat? Kan mungkin bukan kamu tapi orang lain, gak apa-apa. Sendirian di kamar. Lah Kak, kan saya tidur sendirian. Gimana ya Kak? Capein badanmu. Seharian itu sibuk lah. Kak, nganggur, kuliah gak ada, assignment gak ada kerjaan Kak. Datang ke sini, kita suruh cuci WC, kita suruh ngepel, kita nyapu. You know, gampang. Masih nganggur. Tuh liatin rumput tetangga tinggi-tinggi, potongin. Ya kan? Bikin capek, olahraga, futsal bareng, telepon. Kak Felix, nganggur nih. Ada kerjaan gak? Yuk, gitu. Berbuat baik yuk, ikut kamisan yuk. Bantuin program peduli sesama yuk. Ngangkutin gerobak kek. Benerin bangun kamar mandi orang kek. Apalah. Sampai kamu capek, kamu gelepak. Gitu. Saya termasuk orang yang susah tidur. Ya, termasuk orang yang gak gampang tidur juga di tempat baru gitu. Tapi saking saya capek gitu. Capek banget. Begitu naik keranjang, langsung hilang. Jadi saya yakin anak muda yang tidur sendirian kuncinya apa? Suruh capek. Yang terakhir, gimana caranya supaya kamu gak jatuh bangun? Lupakan masa lalu. Beri dirimu kesempatan yang baru. Katakan sama-sama, lupakan masa lalu, beri dirimu kesempatan yang baru. Saya kasih tahu ya, ini indahnya di dalam Tuhan. Inilah indahnya di dalam Kristus. 2 Korintus 5 ayat 17 sama-sama. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ini gak bicara soal pacar lama berlalu yang baru datang ya. Tapi saya mau kasih tahu, I'm serious. Indahnya di dalam Yesus adalah ini. Kebayang gak sih? Kita tuh gak ada sekolah kehidupan. Jadi sebelum kita hidup tuh gak ada sekolahnya dulu, betul gak? Gak ada diajarin dulu, nanti kalau kamu hidup, kamu harus begini ya. Gak ada, betul gak? Kita ngejalaninnya satu kali and one way. Dalam perjalanan ini, katakanlah 20 tahun pertama, kamu bikin dosa banyak banget. Kadang kamu nyesel, tapi udah terjadi. Kamu malu, tapi nasi sudah jadi bubur. Gak bisa dihapus, gak bisa di rewind. Kamu gak bisa kembali dan melakukan alternatif yang berbeda, udah terjadi. Apa yang kita harus lakukan? Nah, indahnya di dalam Tuhan adalah ini. Di dalam Kristus, kita jadi ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Artinya gini, waktu kamu berjalan dari titik 0 sampai ke 20, secara rohani, di dalam Kristus, ketika kamu terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kamu bertobat sungguh-sungguh, kamu berbalik kepada Tuhan, kamu minta ampun, dan Tuhan menyucikan kamu atas segala dosa dan pelanggaran kamu. Dalam kerohanianmu, dalam kehidupanmu di mata Tuhan, kamu mulai lagi dari titik 0. Kamu lahir baru. Tuhan lupain yang udah lalu. Tuhan gak ingat-ingat hal-hal yang udah pernah terjadi yang kamu buat. Tapi Tuhan kasih kamu kesempatan hidup yang baru. Kamu punya kesempatan untuk gak ngulangin kesalahan yang sama ke depan. Ini indahnya dalam Kristus. Amen. Tahu gak? Banyak penyesalan pasti yang kita buat di masa lalu. Yang kita harap kita gak buat. Banyak kesalahan, dosa, kejahatan yang kita harap dulu kita gak lakukan. Tapi semua sudah terlanjur. Dan Tuhan mau kita mulai hidup yang baru dengan melupakan masa lalu. Filipi 3:13, Rasul Paulus berkata, aku melupakan apa yang ada telah di belakangku dan mengarahkan diri pada apa yang ada di hadapanku. Orang yang gak bisa lupain masa lalu akan sulit maju. Orang yang gak bisa lupain apa yang ada di belakang dia akan menjadi tersandung ketika dia berjalan maju. Contoh, anak muda selalu punya banyak keinginan. Dan manusia itu seringkali hidup ngikutin perasaan.
Ini saya mau cerita kejadian yang sesungguhnya. Waktu kita berjalan dalam kesetiaan, akan selalu ada godaan. Makanya kenapa terjadi banyak perselingkuhan? Karena orang gak tahan godaan. Satu kali, orang yang pernah saya kasihi, dia ulang tahun. Teman-teman pada ngucapin happy birthday, happy birthday, happy birthday gitu. Kemudian dia upload di IG story something sad gitu. Nah, saya tergerak pengen chat DM di story-nya, itu kan kita bisa komen kan. Saya pengen bilang happy birthday, something sweet lah gitu, mengingat kedekatan kami dulu. Tapi ketika saya ketik, saya mulai mikir, ini bijak gak ya? Jangan main-main deh sama masa lalu. Kamu pasti punya perasaan khusus sama orang-orang yang kamu pernah dekat di masa lalu. Bener gak? Dan kamu sudah nikah, katakan hari ini. Saya udah nikah hari ini. Udah jangan main-main deh. Jangan sentuh-sentuh masa lalu. Karena Tuhan udah kasih kita yang baru. Saya langsung delete. Padahal cuma sekedar mau bilang happy birthday aja, something sweet. Karena out of everyone else, pasti ucapan saya buat dia spesial. Karena pernah jadi someone spesial buat dia. Tapi saya ingat, ini bodoh. Ngapain cari-cari masalah? Ngapain ganggu-ganggu orang yang juga sudah berkeluarga gitu kan? Saya delete langsung. Gak jadi. I wish you all the best dalam hati. Saya gak lakukan. Ini fakta real dalam kehidupan. Bahwa kita akan selalu tergoda untuk kembali ke masa lalu. Kita pikir gak ada salahnya. Tapi hey, itu alasan doang. Jangan cari masalah. Jangan buka lagi yang udah lewat. Kita kalaupun mengalami kegagalan di masa depan, katakanlah kita pacaran sama anak Tuhan, lalu kita putus, bukan jadi alasan buat kita balik ke pacar lama yang bukan anak Tuhan. Setuju? Kita percaya bahwa mati satu, tumbuh 1000. Dunia gak selebar daun kelor. Amen. Oke, kunci jangan jatuh bangun. Bertobat sungguh-sungguh. Berbalik sama Tuhan. Yang kedua, jaga matamu. Ya. Jaga pergaulanmu. Jauhi medan dosa. Lupakan masa lalu. Lupakan hidup yang lama. Amen. Yang mau berkemenangan, mari andalkan Tuhan. Mari ingat bahwa kasih karunia Tuhan buat kita itu luar biasa. Bisa mengenal Kristus, bisa hidup yang baru, itu anugerah bagi kita. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur buat pengenalan akan Tuhan, pengenalan akan Kristus. Terima kasih buat Roh Kudus-Mu yang sangat berharga dalam hidup kami, yang selalu menuntun kami, menjaga kami untuk kami gak jatuh bangun dalam dosa, yang selalu mengingatkan kami akan firman Tuhan dan kebenaran. Tuhan tolong anak-anak muda-Mu supaya mereka bijak memilih teman-teman, bijak membuat keputusan dalam hidup mereka. Berdoa takut akan Tuhan yang selalu menguasai hati mereka. Supaya setiap pertimbangan hati mereka selalu dipimpin oleh kebenaran firman Tuhan dan takut akan Engkau. Menyerahkan mereka semua ke tangan-Mu, biarlah mereka boleh hidup berkemenangan. Tidak jatuh bangun dalam dosa, tapi terus hidup bagi Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amen.